banyak pendaftar kita malah pendidikannya tidak sampai SMA. Ada malah yang tidak sekolah, tidak ada ijazah. Itu terutama itu ada di Kolaka Utara. Hadir memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Saya langsung saja ingin menyampaikan ke divisi termasuk juga kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang sudah. Kemudian kita punya JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Kawan-kawan bisa juga mengakses itu untuk mengetahui kira-kira regulasi atau tahapan apa. Kota itu tersampaikan dengan baik dan jelas dan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh petugas kami yang ada di bawah. Jadi mungkin itu saja yang saya. Sekarang ini adalah untuk pemilu 2024 dinaikkan gridnya menjadi 79,5%. Tentu kalau melihat tentang kenaikan Jumlah pengguna hak suara pada hari. Tetapi di pemilu kali ini di KPU sekarang itu paradigma partisipasi itu adalah melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu. Misalnya, jadi ada KPPS di KPU Sulawesi Tenggara termasuk kabupaten kota secara keseluruhan itu adalah soal keterpenuhan administrasi sebenarnya, persyaratan administrasi mulai dari calon KPPS yang tercatat di Sipol, kemudian soal ijazah, kemudian SKPS termasuk KTP elektronik. Nah, itu yang menjadi kendala sehingga dari sebaran KPPS itu masih ada banyak KPPS yang TPS yang kekurangan calon KPPS-nya. Namun sekarang setelah pasca pengumuman kemudian sudah ada arahan dari KPU RI untuk dilakukan pemenuhan pada calon pada TPS yang kekurangan itu dengan tetap memperhatikan keterbukaan administrasi. Dengan opsinya itu adalah melakukan penunjukan langsung, kemudian kerjasama dengan lembaga pendidikan maupun lembaga kesehatan yang ada di kabupaten kota. Ya, itu 5.000 lebih kali 7 orang, 4 TPS itu kan 7 orang. Ya. Kalau kebutuhan secara keseluruhan Sultra berapa? Ya, itu 8.154 TPS dikali 7 orang. Dikali 7 orang. 5.000 lebih. Dan sekarang yang sudah mendaftar sekitar berapa? Mendaftar 6.000-an. 6.000-an. Tapi sebarannya itu ada TPS yang masih kurang. Masih kurang. Ya, kenapa dia kalau dari segi jumlah sebenarnya lebih, tetapi itu sebenarnya tidak merata. Ada TPS yang kelebihan, yang tadi misalnya 7 sampai ada yang 14, ada yang 20. Tapi ada TPS yang hanya 2, 3. Nah, itulah yang menjadi problem sekarang. Tapi insya Allah lah tetap akan terpenuhi. Ya, manapun jalan. Tersebar ada di Kabupaten Bombana, ada di Kota Kendari, kemudian ada di Kota Bau-Bau. Oh, berarti 2 kota itu yang paling banyak ya? Paling banyak Kota Bau-Bau, paling banyak Kota Bau dan Kota Kendari. Mereka sebenarnya memenuhi syarat itu soal trauma. Ya, mereka trauma dengan pemilu tahun 2019 karena banyak penyelenggara KPPS itu yang sakit cedera sampai bahkan meninggal. Nah, itu kemudian membuat kita agak kesulitan meyakinkan masyarakat untuk menjadi penyelenggara dalam hal ini calon KPPS. Tetapi progresnya semakin kesini itu semakin berkurang jumlah TPS yang kekurangan. Kita akan pastikan itu semua. Sekarang kabupaten kota sedang melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di tempat di desa, kelurahan, termasuk lembaga pendidikan untuk memintakan siapa-siapa kira-kira yang bisa diajukan untuk memenuhi calon KPPS yang kurang pada TPS. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.